Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian Ahad pagi, pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran, ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kula lan panjenengan sami tansah ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsa dalem Allah bilih wonten palenggahan ing enjang menika. Alhamdulillah kita sedaya tasih pinaringan kaistiqomahan anggenipun makempal tolabul ilmi tafaqquh fiddin. Di tengah-tengah mungkin banyaknya kesibukan karena bulan Zulhijjah selain dikatakan bulan besar, ini juga dikatakan bulan banyak hajatan. Kalau bahasanya ibu-ibu niki bulan kathah napa Bu? Kathah sumbangan tuh ini. Karena sebentar lagi mendekati bulan Muharram. Menggenak pun suro, lah niku ibu-ibu saged nabung. Kalau belum suro, nah ini biasanya banyak hajatan. Nah maka alhamdulillah keistiqomahan ini patut untuk kita syukuri Bapak Ibu. Amargi menapa? Al-Hafidz Ibnu Abdil Bar. Ini beliau seorang ulama besar. Beliau nate ngendika, man mata taliban lil ilmi. Barang siapa meninggal dunia dengan statusnya sebagai seorang penuntut ilmu, fahuwa mata min alamati husnil khatimah. Jadi kata beliau, kalau kita ini memiliki keistiqomahan, duduk di majelis ilmu, jika suatu saat nanti kita meninggal dunia, maka kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sregep ngaji itu bagian dari alamah husnul khotimah. Itu merupakan tanda-tanda husnul khotimah. Kenapa? Li'annahu mata ala ta'atin adimah. Jadi kata Ibnu Abdil Bar, keranten piyambakipun meninggal dunia di atas ketaatan yang sangat agung. Mila monggo kula lan panjenengan sami kedah nggadhahi prinsip
Nggih, nek jenenge ngaji niku nggih ngantos napa? Ngantos napa, Bu? Nggih, ngantos dumugi nggih titi wancinipun. Nggih, artinya apa? Kita punya prinsip nggih ngajine nganti mati. Ngoten nggih. Ampun ngantos dereng seda kok pun dados alumni pengajian. Nah, alumni pengajian Ahad pagi, napa jebolan pengaosan Ahad pagi. Maka tadi kembali perkataan Ibnu Abdil Barwau, pami kita nggadai kaistiqomahan anggenipun tolabul ilmi tafaqquh fiddin menika kalebet salah satunggalipun alamah tanda-tanda husnul khotimah. Nah, mila monggo status kita sebagai seorang penuntut ilmu harus dipertahankan hatta atanal yakin, sampai datangnya sesuatu yang diyakini, yaitu adalah kematian. Para bapak, para ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sami sehat ibu-ibu? Pun sarapan apa dereng? Oh derenge kompak. Mengke sarapane kalih jagong nggih. Yang saya tanya ibu-ibu karena bapak-bapak agak jauh ini jaraknya. Alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu di Ahad yang kelima, di Ahad yang kelima kita akan mengkaji satu tema, babakan apa? Ibrah. Ibrah dari 4 potret tokoh keluarga di dalam Al-Qur'an. Nggih. Ibrah niku napa nggih, Bu nggih? Bu. Ibrah niku napa? Hah? Mboten ngertos nggih. Nggih. Ibrah itu apa, Bapak? Napa? Iya, pelajaran. Nggih. Nah, itu disebutkan di akhir surat Yusuf nih kok Bapak Ibu. Nggih. Jadi di dalam Al-Qur'an itu isi Al-Qur'an itu sepertiganya adalah kisah. Nggih. Jadi sepertiga isi Al-Qur'an adalah kisah. Nggih. Nah, ketika Allah mengabadikan kisah dalam Al-Qur'an, tujuanipun napa? La ibratul liulil albab, untuk diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir. Maka kisah dalam Al-Qur'an itu adalah pelajaran bagi orang yang beriman. Itu adalah pelajaran bagi orang yang beriman. Maka di ayat selanjutnya nanti disebutkan, kalau yang namanya kisah niku 100% nyata napa mboten? Nyata nggih? Nah, maka Quran itu tidak mau dikatakan asatirul awalin, sebagaimana tuduhan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Jadi orang jahiliyah itu menuduh Quran adalah perkataan dongeng orang-orang terdahulu. Tapi itu dibantah oleh Allah. Maka haditsa yuftara. Quran itu bukan dongeng yang ada, walakin tasdiq. Tapi Al-Quran itu adalah pembenar, Pak. Dan Al-Quran itu kisahnya adalah merupakan penjelasan dari setiap problematika kehidupan yang dihadapi oleh manusia. Jadi ternyata Pak, Bu, kalau kita menasihati orang dengan kisah, maka nasihat itu akan lebih mudah diterima, tanpa menyinggung perasaan orang yang kita nasihati. Contohnya ngeten. Bu, pun ngantuk dereng nih. Kalau misal ada orang pelit,
orang pelit, bagaimana cara kita menasihatinya? Pripun? Hah? Pripun? Nasihatnya apa kalau ada orang pelit, Bu? Hah? Supaya kon lomo ngaten nggih. Dadi wong iki aja cetil-cetil. Nah, kira-kira nanti yang dinasihati tersinggung mboten? Singgung. Nah, bagaimana cara kita menasihati supaya orang itu tidak tersinggung? Salah satunya dengan menghadirkan kisah. Nah, mungkin jenengan kisahkan. Contoh dalam Al-Qur'an itu ada sosok manusia yang hidup di masa Raja Fir'aun. Dia ini manusia yang kaya raya, bahkan kunci brankas kekayaannya itu tidak mampu dipikul lebih dari 10 orang. Berarti niku sugih napa mboten? Tapi ngaten nggih enten tapi nih. Pada akhirnya orang tersebut dan juga harta kekayaannya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Karena apa? Piyambakipun nggadhahi sifat bakhil. Nah, nanti di akhir dari pemaparan kisah itu jenengan ngendikane, kisah ini saya hadiahkan untuk kamu. Paham, Bu? Nah, mangke piyambakipun menggalih, ternyata dulu pernah ada orang yang kaya, sugih mblegedu, karena dia bakhil, akhirnya dia dibinasakan oleh Allah. Nah, kalau dengan kisah kan akan menyentuh perasaan tanpa menyinggung. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita akan mengambil ibrah, pelajaran dari 4 potret tokoh keluarga di dalam Al-Quran. Nah, dalam makalah disebutkan bahwa keluarga adalah anugerah yang istimewa. Maka dalam perjalanan hidup manusia, memori yang paling lekat kuat adalah memori bersama keluarga. Niki kinten-kinten leres napa mboten, Pak? Iya, karena sak ben dinten pethuk to rene. Ngantos pendak dinten pethuk niku enten sing bosen barang. Mboten nggih? Nek mboten berarti niku keluarganya sakinah mawadah warahmah. Jadi ternyata memori yang paling lekat kuat dalam benak ingatan kita itu adalah memori kebersamaan dengan keluarga. Bahkan dari memori yang paling, kenangan yang paling manis sampai kenangan yang paling pahit, sampai saat ini akan terus diingat. Saya kemutan boten, Bu. Kenangan yang paling indah bersama bapak napa? Masya Allah. Atau bapak-bapak, kenangan yang paling pahit bersama ibu napa, Pak? Saya kemutan boten. Kenangan yang paling pahit itu kalau tiap hari dimarahi sama istri. Nah, jadi artinya apa, Bapak Ibu? Memori kebersamaan dengan keluarga itu akan terus kita ingat. Bahkan tidak hanya ketika di dunia saja lah niki. Akan tetapi ketika seseorang berada di dalam kubur, nah niku nggih, yang diingat adalah keluarganya. Terus ten alam kubur niku nggih tasih kemutan kalian keluarga. Lah buktine napa? Nah, di situ kami cantumkan ada sebuah hadis. Niki panyuwunipun hamba salih yang dia mengatakan di dalam kuburnya, Rabbi aqimis sa'ah. Jadi hamba salih nanti, Pak Bu, ketika di alam kubur piyambakipun nyuwun datang Allah, Rabbi aqimis sa'ah.
Napa artosipun? Kalau akimis sholah napa Pak? Qomat. Niku akimis sholah. Mawi akimis sa'ah napa? Matur nuwun astamin jazakallah. Monggo sami dipununjuk. Oh, ten Ahad. Ten Ahad pagi masaran dereng enten unjukane to. Nah, kalau di tempat yang lain ada. Nah, mungkin nanti pengurus bisa mengadakan minuman Mas Irfan. Nah, Bapak Ibu, Rabbi aqimis sa'ah. Ini adalah permohonan penyuwunan ahli kubur ingkang saleh nyuwun supados kiamat dipercepat. Jadi Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Niki ahli kubur saleh. Menawi jenengan ahli napa niki? Ahli ingkang tasih gesang ten alam donya niki ngersakne kiamat cepet napa mboten? Nggih. Kalau kemarin ada orang India Pak memprediksikan bahwa kiamat jatuh pada hari Sabtu tanggal 29 Juni. Ya, alhamdulillah ditenggo ngantos dalu jam 12 dalu nggih dereng kiamat. Mila niki tesih saged pengaosan. Ya, itu orang India, Pak. Ya. Jadi ternyata ahli kubur salih niku nyuwun dateng Allah supaya kiamat dipercepat. Ya. Kalau kita yang masih hidup di dunia wau ngersakne cepet napa dangu? Hah? Ya. Cepat atau lambat, Bu? Oh, lambat. Lenten apa? Napa utangnya dereng lunas? Napa dereng panen tuh rene? Nah, apa alasannya? Apa sebabnya? Ya, ahli kubur niku kok nyuwun kiamat dipercepat jalaran menapa? Hatta arji'a ila ahli, sehingga aku bisa kembali berkumpul bersama keluargaku. Masya Allah. Inilah Pak Bu. Jadi memang bagi orang yang beriman, kematian itu bukanlah sebuah perpisahan. Akan tetapi orang yang beriman itu memiliki satu prinsip, satu keyakinan. Apabila kita benar-benar orang yang beriman, pasangan hidup kita beriman, anak turun kita beriman, maka kematian itu hanyalah semacam jarak atau cara keberangkatan yang berbeda. Karena tujuannya sama. Tujuannya napa? Halo? Tujuannya napa? Kebahagiaan di dalam surga. Maka seringkali ngeten. Kula niku napa mboten sepakat, tidak setuju kalau ada orang yang mendoakan ya mugi-mugi saged bangun keluarga ngantos kaken-kaken ninen-ninen ngoten nggih. Semoga cintanya ini nanti akan bertahan sehidup semati. Itu saya tidak setuju. Berarti visi keluarga, keluarga sakinah, keluarga seorang muslim itu ya sehidup kok mati meleh. Berarti mungkin yang pun rampung mati mboten bareng meleh. Iya, visinya adalah sehidup sesurga. Sepakat Bapak Ibu? Ibu-ibu sing ngersane bapak-bapak dados pendamping hidup ten swarga benjang. Kok tesih mboten tenanan ya? Tesih mboten? Ya, bapak-bapak sing ngersane ibu dados pendamping ten swarga benjang, Pak? Mboten dijawabi, Pak. Ngeten. Nggih. Kalau pasangan hidup, Pak Bu, ten alam donya, nggih. Kok benjang ten swarga niku tasih dipun kersakaken, itu pertanda keluarganya bahagia, pasangan hidupnya jenengan niku solih dan solihah.
Karena ada sebagian orang itu sudah tidak mengharapkan pasangan hidupnya di surga adalah pasangan hidup ketika di dunia. Niku enten lho. Wah, sok nang surga wis kapok, nggih, lah nang donya mung disengeni wae ngoten nggih. Jadi bapak-bapak khawatir nanti kalau di akhirat juga disengeni kalih ibu, maka berharap mendapatkan pendamping hidup yang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kenangan bersama keluarga bukan hanya dirasakan di dunia, kemudian di alam kubur. Lah niki ugi dipun ngendikaaken, bahkan ngantos ten swarga penduduk jannah saling bernostalgia. Nostalgia niku napa? Napa? Reuninan tuh rene. Nggih, reuni ten surga. Nggih. Kalau reuni ten alam donya niku kathah madharatnya, Pak. Nggih, nggih napa nggih? Ya, setuju mboten setuju monggo. Tapi kalau saya memandang, ya, ternyata kalau reuni, ya, reuni di dunia itu, ya, kalau tidak didasari dengan keimanan yang kuat itu nanti menimbulkan banyak madharat. Ya, reuni kawan-kawan nopo SMA, ya, yang dulu pacarnya gitu, ya. Nah, maka banyak, ya, terjadi, mohon maaf, perserongan itu disebabkan karena itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Nah, di sini disebutkan nggih silaturahim nggih mboten napa-napa. Nek kebablasan kan nggih. Nah, yang menjadi masalah itu. Nah, disebutkan di sini kemudian penduduk surga itu bercerita tentang bagaimana mereka hidup bersama dengan keluarganya. Mila Allah ngendikaaken wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Ngendikanipun Allah, Bapak Ibu, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain. Yatasaalun, mereka akan saling bertegur sapa. Nah, terus gambaran swarga niku nggih sami lelenggahan satu dengan yang lain, saling berhadap-hadapan, kemudian mereka bertegur sapa. Berarti ten swarga niku mboten enten tiyang jotaan. Enten mboten? Ndak ada. Nggih tiyang kok napa ngenengke tanggane niku mboten enten. Napa nek pas ajeng kepanggih kok nglimpe niku mboten wonten. Nggih. Nek ten alam donya, nggih nek tesih nglimpe-nglimpe niku nggih karena masih di dunia. Wah, aku petuk kae, wah sik tak golek panggonan liya gen ra cedhak karo kae. Nggih, engko ndak utange ditagih. Nah, kalau di akhirat mboten. Nggih. Maka Allah katakan yatasaalun, mereka akan saling bertegur sapa. Nggih. Nah, para ahli tafsir ngendika, Bapak Ibu, kan yatasaalun itu saling bertanya, tasaala. Nah, mereka saling menanyakan tentang apa? Para ahli tafsir mengatakan mereka akan saling bertanya tentang sebab mereka dimasukkan ke dalam surga. Bu, nah, misal ngeten nggih. Jenengan kok saged mlebet surga niki jalaran napa nggih? Amalnya apa nggih? Mungkin bahkan ada yang dulu ketika di dunia dianggap wah dia ini tidak pernah beramal soleh. Ternyata dia dimasukkan ke dalam surga. Terus kaget, loh, jebule kowe mlebu surga to. Sebabnya apa kan gitu. Mereka saling menanyakan, Pak. Nah, di antara pertanyaan itu, jawaban dari penduduk surga, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Mereka berkata, apa perkataannya, Bu? Jawabannya, sesungguhnya kami dahulu
sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Nggih. Pun paham napa dereng? Halo? Paham dereng? Oh dereng. Kula lajeng nih, nek pun paham kita akhiri. Nggih. Nah, di sini disebutkan nggih, ada yang janggal menawi jenengan maos terjemah ayat niku nggih. Sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Umumnya Pak Bu, kalau kita berkumpul dengan keluarga niku seneng napa sedih? Seneng kan nggih? Arisan keluarga saged kempal, ya setunggal terah, ya itu umumnya kita bahagia. Ini meleh nek kempalan keluarga plus angsal arisan, ya, tambah bahagia. Ya. Tapi dalam ayat ini dikatakan mereka berkumpul di tengah-tengah keluarga nggadahi raos ajri, takut. Nah, maka di situ ada kata musyfik atau isfak. Jadi musyfik itu perpaduan antara mahabbah dengan khauf. Mahabbah itu kecintaan, khauf itu rasa takut. Nah, di antara para ahli tafsir yang ngeten, ini adalah ungkapan orang tua atas anak-anaknya. Jadi ketika kumpul Pak, Bu, kumpul keluarga, niku tiyang sepuh mirsani putra putrine. Ya Allah, bagaimana seandainya nanti anak-anak kami tidak taat kepadamu. Seandainya anak-anak kami nanti bermaksiat, anak-anak kami tidak kenal sholat, anak-anak kami tidak kenal ngaji. Nah niku tiyang sepuh nggadahi raos ajrih, takut Pak, ya, atas masa depan akhirat anak-anaknya. Ya. Jenengan kinten-kinten nggadahi raos ajrih ingkang kados ngaten napa mboten? Ya, insyaallah menawi jenengan gadahi raos ajrih ingkang kados ngaten, jenengan kalebet calon penghuni surga. Tapi kadangkala nuwun sewu, ada orang tua itu yang tidak memiliki kekhawatiran sama sekali akan masa depan akhirat anak-anaknya. Putrane salat mboten salat nggih ditokne, mboten iso ngaji nggih ditokne. Nah, maka ini tidak ada kekhawatiran, ini yang berbahaya. Lajeng ugi wonten nggih saperangan ahli tafsir ingkang ngendikaaken ini adalah ungkapan seorang anak di mana mereka khawatir akan masa depan orang tuanya. Jadi kalau penafsiran ingkang angka setunggal, tiang sepuh khawatir tentang anak-anaknya. Penafsiran ingkang angka kalih, anak-anak khawatir akan orang tuanya. Jadi kalau yang pertama orang tua takut, khawatir akan kenakalan anaknya. Adapun yang kedua, anak-anak takut, khawatir akan kenakalan orang tuanya. Tapi selama ini kebanyakan yang dibicarakan, yang diseminarkan itu kenakalan remaja, kenakalan anak-anak. Tapi jarang diadakan seminar tentang kenakalan orang tua. Enten boten wong tua nakal niku. Enten. Ya, berarti kalau orang tua kok nakal itu semakin tua tidak semakin tambah baik, tapi semakin tua semakin menjadi. Berarti niku namine tua-tua napa? Wah, nggih. Jenengan lho Bu, ingkang ngendika nggih. Nah, lajeng Bapak Ibu, niki mukadimah pun setengah jam. Nggih, mengke intine dugi jam pinten? Oh, jam 8. Mboten jam 12 to. Oke. Nggih, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk pada 4 tokoh keluarga dalam Al-Qur'an. Nggih. Monggo niki kersane mboten ngantuk. Nggih, ayatipun kita waos sareng-sareng kawula dherekaken.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Inna Allah astafa Adam Istafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah rahmati kita dengan bacaan Al-Quran. Artosipun, monggo sareng-sareng. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Para bapak, para ibu, jadi setelah Allah menunjukkan siapa yang berhak untuk memperoleh cintanya, maka ayat berikut menjelaskan beberapa sosok yang telah memperoleh cinta Allah. Berarti 4 tokoh ingkang sampun dipun sebataken menika sekawan tokoh yang dicintai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Kenapa 4 tokoh atau 4 nama ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Keranten piyambakipun gadai keistimewaan. Terus Bu, orang itu dipilih tentunya karena istimewa. Kados ibu-ibu kersa nampi bapak-bapak sebagai pendamping hidup, itu pasti alasannya karena bapak-bapak niki nggadahi istimewanya napa Bu? Oh alhamdulillah, pekerja keras katanya Pak. Jadi bukan karena tidak ada laki-laki yang lain nggih. Oh mboten nggih. Berarti karena istimewa. Termasuk bapak-bapak juga demikian. Menjadikan istri nggih, wanita ini sebagai pendamping hidup jenengan, menjadikan ibu-ibu ini sebagai pendamping hidup karena nggadahi keistimewaan. Leres Pak? Pak. Istimewanya napa Pak ibu-ibu niki? Masya Allah cerewet turun Bu. Itu memang keistimewaan Pak. Iya itu keistimewaan. Jadi kalau ada ibu-ibu cerewet itu istimewa. Karena ada banyak penelitian, anak-anak pandai, anak-anak cerdas itu karena dididik oleh ibu-ibu. Nah niku. Enten ibu kok mau mendel mawon, putrane mboten salat mendel, putrane mboten ngaji kok mendel. Lah itu nanti ya untuk tumbuh kembang anak kurang baik itu. Maka bersyukurlah nggih Pak nggih, punya istri napa? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi dalam ayat ini disebutkan ada 4 tokoh istimewa. Nah, di halaman selanjutnya niku nggih. Sesungguhnya Allah
dengan pengetahuannya yang bersifat azali telah memilih Adam sebagai khalifah dan memilih Nuh sebagai penerima syariat pertama. Keluarga Ibrahim yaitu Ismail dan Ishak, keturunannya yang banyak menjadi nabi dan rasul. Dan keluarga Imran yaitu Maryam yang melahirkan anak tanpa disentuh oleh laki-laki. Nah, memang di sini saya bahasakan melahirkan anak tanpa disentuh oleh laki-laki. Ya, ini ku istimewa napa mboten? Istimewa sekali. Ya. Tapi kalau dibahasakan melahirkan anak tanpa bapak, itu kurang tepat. Ya, kalau melahirkan anak tanpa bapak bukan hanya mungkin Isa yang dilahirkan dari Maryam, sekarang pun banyak kejadian ya, melahirkan anak tanpa bapak. Enten boten? Naudzubillah. Ya. Semoga kita dijaga oleh Allah, anak keturunan kita dijaga oleh Allah dari perzinaan. Ya. Nah, Allah telah memilih Adam dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran dan menjadikan mereka manusia pilihan pada masanya masing-masing, serta diberikan kepada mereka nubuwah dan juga risalah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, menawi panjenengan pirsani pada ayat di atas ternyata ada dua perbedaan. Tapi jenengan pirsani ayat ini kuwi nggih. Perbedaan dalam penyebutan nama. Dua tokoh yang pertama niku dipun sebataken asmanipun secara langsung. Adama wa Nuha. Yaitu siapa, Bu? Adam dan Nuh. Akan tetapi untuk dua tokoh berikutnya disebutkan dengan predikat ala. Ala niku artosipun keluarga. Jadi yang dua tokoh pertama tidak disebut dengan predikat keluarga, akan tetapi dua tokoh berikutnya disebutkan dengan dua predikat keluarga terbaik. Jalaran napa niki kinten-kinten? Karena untuk Nabi Adam dan Nabi Nuh, keduanya tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan keluarga terbaik. Sinaosa ngaten, Allah tidak lantas menghinakan Nabi Adam dan Nabi Nuh mboten. Karena mungkin salah satu anggota keluarganya tidak baik, bukan berarti kemudian Allah menafikan peran dari Nabi Adam dan Nabi Nuh mboten, tidak sama sekali. Bahkan keduanya pun tetap diistimewakan oleh Allah. Nah, nanti kita akan mengambil pelajaran kok saged ngoten nggih. Tiyang sepuh diuji dengan anak yang tidak baik tapi tetap diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah. Lah nanti resepnya ada di sini Bapak Ibu. Maka kita tidak perlu berkecil hati. Nah, adapun Nabi Ibrahim kali sinten sing setunggal wau? Imran itu nabi napa sanes? Bukan. Imran itu manusia biasa, diistimewakan oleh Allah karena keberhasilannya anggenipun gula pentah putra wayah. Itu Imran, manusia biasa yang namanya diabadikan dalam Quran. Nah, maka sekarang syarat keluarga terbaik, tentunya ini berdasarkan versinya Allah. Keluarga terbaik niki miturut versi Allah napa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, keluarga itu dikatakan baik antakuna zaujatuhu salihah atau ayyakuna zaujuha
solih. Apabila memilih pasangan yang solih, solihah dan baik. Berarti tanda keluarga itu baik, tanda keluarga itu bahagia, mawi pasangan hidup kula lan panjenengan sami solih lan solihah. Ibu-ibu insyaallah, bapak-bapak pun solih nggih. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu pun solihah nggih. Niki wau bapak ibu ngaos sareng nggih. Alhamdulillah. Ya, tapi kok jumlah ibunya lebih banyak daripada jumlah bapaknya. Kalau di Masaran bapak satu, ibunya berapa? Oh, satu juga ya. Kalau wingi niku kula ngaos ten PCM mriko, pokoknya daerah Etan mriko. Ya, tidak saya sebutkan namanya. Itu jumlah bapak-bapak hanya sepertiga dari jumlah ibu-ibu. Ya, itu daerah timur sana, Pak. Bapak-bapaknya hanya sepertiga. Karena pada saat itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Jadi ada sebagian bapak itu nganter ibunya sholat id, tapi bapaknya dereng sholat id. Jadi ternyata di daerah timur sana ada suami istri itu lintas organisasi. Bu pun sholat, bapaknya dereng sholat. Nah, itu di daerah sana. Tidak saya sebut namanya karena ini live. Nah, nanti dianggap mencemarkan nama baik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, syarat yang pertama keluarga terbaik adalah memiliki pendamping dan pasangan hidup yang baik. Bila menawi jenengan pirsani dari 4 tokoh wau, Nabi Adam garwanipun sae napa mboten? Sae nggih, sae. Kemudian Nabi Nuh garwanipun kirang sae. Mboten naming kirang, mboten. Oh, kirang. Ya mboten sae. Karena disifati dalam Al-Qur'an fakhonatahuma. Ya, jadi kedua istrinya, maksudnya Nabi Nuh dan Nabi Lot itu kedua istri beliau itu adalah wanita yang berkhianat, pengkhianat itu, Pak. Jadi mboten namung kirang baik tapi tidak baik. Adapun Nabi Ibrahim, garwane sae mboten? Sae. Garwane sae. Kalau Nabi Ibrahim niku garwane pinten, Bu? Ya, yang masyhur 2. Tapi dalam kitab Qasasul Anbiya niku dipun sebataken istri Nabi Ibrahim niku cacah wonten sekawan. Jadi kalau kita melihat potret gambaran keluarga dalam Al-Qur'an, gambaran keluarga yang terbaik dan yang paling ideal itu adalah gambaran keluarganya Nabi Ibrahim. Nggih napa nggih, Bu? Ibu kersa keluargane kados keluarga Nabi Ibrahim? Pripun? Lah cobi, nek jenengan ngersani kados keluargane Nuh, Nabi Nuh kali Nabi Lot, garwane mboten sae. Kalau ngersani kados keluargane Fir'aun, sing kakung mboten sae, sing setri sae. Kalau ngersani kados Abu Lahab, sing kakung nggih mboten sae, setri nggih mboten sae. Ya nek ngersani keluarga kados Nabi Ibrahim, suaminya baik, istrinya baik. Lah ngersane pundi? Pripun? Lagi kok ragu-ragu ngoten pripun to niku? Jadi memilih Nabi Ibrahim. Berarti wau garwane bapake pinten? Oh, sekawan, Pak. Niki pun pikantuk lampu ijo keng ibu-ibu to rene. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Oke, lanjut. Oke. Syarat yang kedua. Syarat ingkang angka kalih, keluarga itu dikatakan baik antakuna auladuhu abroron. Jadi kalau kita sebagai orang tua ini punya anak yang berbakti, Pak. Putrane solihah. Nah, ternyata syarat yang pertama tadi dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Imran. Syarat ingkang angka kalih juga dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Imran. Kalau Nabi Adam putrane sae napa mboten? Enten sing sae, enten sing mboten.
Bayangkan Pak, putranya Nabi menjadi pelopor dosa pembunuhan pertama kali di atas muka bumi. Tapi Nabi Adam sinoso putrane kados ngoten, beliau tetap dimuliakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu menawi jenengan sampun taat kok nggih diuji dengan anak pun mboten sah digalih nemen-nemen. Nggih nek urip dipakani, nek mati nah dikubur ngoten mawon. Lah kan ngoten, dikubur napa dilarung. Nah, jadi gitu. Kalau kita sudah taat loh nggih, sudah berusaha, nah maka nanti ada di situ disebutkan kenapa Nabi Adam tetap dimuliakan. Demikian juga dengan Nabi Nuh. Ternyata beliau diuji nggadhahi keturunan mboten sae. Ingkang asmanipun sinten nika? Kan'an itu nggih dalam tafsir itu. Jadi ketika diajak bapaknya naik ke atas kapal bahtera, apa jawabnya Bu? Nah, niki wanak pinter niki. Kata dia, sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Wis pun Pak tenang mawon. Kula tok mlayu ten dhuwur gunung. Mboten enten sejarahe kok banjir menenggelamkan gunung. Ini kan cerdas ya, cerdas. Tapi ternyata apa Bapak Ibu? Air turun dari atas langit dan keluar dari dalam perut bumi, hingga akhirnya menenggelamkan anaknya. Ewa dening ngoten niku nggih Nabi Nuh niku nggih sih mbelani putrane. Inna bni min ahli ya Allah. Anakku itu adalah bagian dari anggota keluargaku. Tapi kata Allah napa? Innahu laisa min ahlik. Kuwi dudu keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, karena dia bukan amal yang baik. Jadi ternyata Pak Bu, anak yang menjadi darah daging kita itu kalau tidak baik itu tidak oleh Allah oleh Allah itu tidak dianggap bagian dari keluarga. Dengan catatan orang tua sudah berusaha. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, lajeng syarat ingkang angka 3 kita percepat saja. Ternyata kriteria keluarga baik itu tidak cukup hanya pada 2 generasi. Mboten naming cekap bapak ibu sae, mboten naming cekap putra putrine sae. Tapi keluarga terbaik itu minimal 3 generasi. Yaitu apa? Nggadai cucu cicit yang salih dan salihah. Dari 4 tokoh hanya Nabi Ibrahim dan sinten Ismail yang memenuhi 3 syarat niku. Kalau Ibrahim putrane sinten? Ismail dan Ishak. Nanti dari jalur Ismail itu ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Ishak kemudian nanti lahirlah Yakub, kemudian Yusuf. Jadi bapak ibu baik, anak-anak baik, cucu-cucu juga baik. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil, masih tersisa 10 menit. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan belajar dari Nabi Adam. Ini dapat kita jadikan sebagai inspirasi hidup, terutama bagi seorang muslim. Wau sampun kawula aturaken, Nabi Adam itu pribadi yang baik, istrinya juga baik. Ternyata diuji oleh Allah dengan perilaku anak yang tidak baik. Apakah Allah menghinakan Nabi Adam, Bu? Apakah Allah mengatakan, "Hei Adam, kamu gagal mendidik anak"? Napa ngoten? Tidak. Tapi tetap dimuliakan. Jalaran menapa? Nabi Adam, ini di dalam tafsir Quranul Adim niku beliau nggadai sifat ingkang naminipun al-i'tiraf.
Nggih. Napa, Pak? Nggih. Iktiraf itu apa? Nah, disebutkan di situ yaitu penyesalan atau pengakuan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi begini Pak Bu, maka nanti dalam pola kepengasuhan itu kalau kita melihat anak-anak yang kurang baik itu jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Biasanya pun kan kathah-kathah tiang sepuh ngoten. Misal gadah lare ini kok padu kalih putrane tanggane, terus putrane nangis, mengke sing disalahke sinten? Anake dhewe napa anake tanggane? Oh, anake tanggane. Pengalaman nggih Bu nggih. Wah, ya kadang-kala begitu. Jadi kadang-kala mohon maaf orang tua itu kurang dewasa. Apalagi ketika menyikapi anak-anak. Lah nek enten lare TK, lare SD, niku napa namine? Bertengkar itu apa, Pak? Nggih. Iya. Jadi kalau ada anak-anak kecil itu bertengkar itu kan biasa nggih? Biasa. Karena kalau anak itu setelah bertengkar rukun lagi. Nah kadang tiang sepuh ini kok ingkang baper katanya. Bawa perasaan. Malah dados musuhan kan gitu. Nah maka dari Nabi Adam kita belajar ketika ada kekurangan dan kesalahan dalam keluarga kita, jangan terburu-buru menyalahkan orang lain. Yang pertama kali disalahkan adalah diri sendiri, kan ngoten. Wah, anakku ki ra tau gelem nang masjid mergo HP. Malah sing disalahke napa? Nggih. Wah, jadi ra gelem ngaji, ra gelem nang masjid gara-gara HP, gara-gara YouTube. Nggih. Niku leres mboten? Oh leres. Lah mboten. Harusnya bukan HP-nya yang disalahkan, yang disalahkan sing numbasne HP. Sing nyekeli HP nggih napa nggih? Sepakat? Nah, itu. Jadi orang tua harus kontrol. Ya, wayah ngaji nggih ngaji, salat nggih salat. Jadi tidak menyalahkan orang lain. Bahkan ada juga mohon maaf Pak Bu, anaknya sudah dititipkan ke lembaga pendidikan dengan ustadz dan ustadzah, ketika selesai belajar anaknya dirasa kurang baik, lah kok sekolahane sing disalahke. Wah kayak sekolahane ora apik. Bahkan menyalahkan guru-gurunya. Wah guru-gurune ora apik. Coba, maka ini perlu untuk kita renungi bersama. Ketika anak-anak keluarga itu tidak baik, jangan mudah menyalahkan faktor eksternal. Ya ampun gampang nyalahke tiyang sanes. Tapi yang kita salahkan adalah siapa Bu? Diri sendiri. Saged Bu? Oh, insya Allah Pak, insya Allah Pak. Alhamdulillah. Ya, karena wanita itu ras yang paling kuat di atas muka bumi. Yang katanya tidak pernah mau mengaku salah Pak, katanya. Tapi begitu hari raya Idul Fitri, itu seorang wanita bertekuk lutut di hadapan suami. Ngaturaken sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Wingi ngoten Bu. Saniki pun kembali ke setelan pabrik napa dereng? Ya, alhamdulillah. Ini yang pertama. Lah niku donganipun Nabi Ibrahim. Nabi sinten? Adam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah yang menjadikan Nabi Adam sinaosa nggadahi putra ingkang boten saleh, piyambakipun mulia di hadapan Allah karena beliau selalu muhasabah diri. Lajeng ingkang angka kalih kita akan mengambil pelajaran dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh niku Pak. Kalau ini ujiannya lebih berat. Karena bukan hanya anaknya yang tidak baik, tapi sinten? Istrinya juga tidak baik. Istri tidak baik, anak tidak baik. Tapi Nabi Nuh tetap dimuliakan oleh Allah. Sebabnya apa?
Nabi Nuh niku nggadai keteguhan di dalam berdakwah. Maka disebutkan dalam surat Nuh ayat 5 ngantos ayat 7 niku, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Jadi Nabi Nuh niku ajak-ajak kesainan datang umat, datang keluarga lailan wa nahara, baik di malam hari maupun di siang hari. 24 jam non stop niku dakwah Bapak Ibu. Kadangkala saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya perjuangan Nabi Nuh pada saat itu. Siang dan malam dakwah. Kadangkala saya Pak, sehari misal hari Ahad, 6 tempat itu sudah capeknya luar biasa. Jadi 5-6 tempat itu sudah lelahnya luar biasa. Seperti pagi ini tadi subuhnya di Boyolali, Ahad pagi di Masaran, nanti Ahad siang manten di Karanganyar, kemudian malam Boyolali lagi. Itu biasanya Pak kalau sudah hari Senin itu tubuh lelah, capeknya luar biasa. Tapi Nabi Nuh Masya Allah pagi siang dakwah, ajak-ajak datang ke Sainan. Bahkan ketika beliau berdakwah, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Jangan bayangkan orang didakwai lah kok nutup napa? Kuping. Jadi 2 jarinya diletakkan ke dalam telinganya. Tidak hanya itu, wastaghsyaw thiyabahum, bahkan bajunya itu dijadikan sebagai penutup wajah. Nggih Nabi Nuh sabar, Pak. Karena bagi Nabi Nuh napa? Yang dilihat oleh Allah adalah ikhtiar kita sebagai manusia. Ikhtiar dalam hal apa? Mengajak kebaikan pada keluarga. Anak mungkin saleh napa mboten saleh, itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Sepakat Bapak Ibu? Nah, itulah Nabi Nuh mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ikhtiar. Jadi ikhtiar itu memilih sesuatu yang terbaik untuk kebaikan keluarga kita. Jadi ikhtiar itu hanya langkah yang baik saja, karena ikhtiar itu berasal dari kata khair yang artinya baik. Orang mencari rezeki, kerja, berdagang itu ikhtiar. Tapi kalau korupsi, maling, niku ikhtiar apa mboten? Itu bukan ikhtiar, karena langkahnya tidak baik. Nah, maka monggo dari pelajaran dari Nabi Nuh, kita harus istiqomah untuk terus mengajak kebaikan kepada keluarga kita, karena hasilnya Allah yang menentukan. Dan yang ketiga, secara singkat Bapak Ibu, dari Nabi Ibrahim. Kalau kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim ini panjang sekali, Pak. Yang intinya apa? Nabi Ibrahim itu sukses dalam mendidik generasi karena beliau memiliki kekuatan doa. Kekuatan doa, karena Nabi Ibrahim itu mboten saged ndampingi secara langsung untuk tumbuh kembang anaknya. Karena Nabi Ibrahim di Syam, di Palestina, anak dan istrinya ten pundi? Makkah. Maka Nabi Ibrahim nggadai kegiatan doa. Didukung dengan apa? Pasangan hidup yang salihah, Bu. Bagaimana tidak salihah? Istri yang ditinggal suami hanya dibekali beberapa butir kurma dan beberapa mungkin gelas air ngaten nggih. Ketika anaknya tumbuh besar, anaknya bertanya, "Man abi, Bu?" Bapak kula niku sinten to? Maka ibunya menjawab, "Inna abaka kana siddiqan nabiyyan imamal anbiya." Kata ibunya, bapakmu itu orang yang sangat jujur, seorang nabi, lemah lembut, imamnya para nabi. Loh, contoh istri solihah niki ngeten, membicarakan, menyampaikan kebaikan suaminya di hadapan anak. Cobi niku nek garwane mboten solihah, bapak kula niku sinten to, Bu? Wis mbah lele.
Pakmu kuwi 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Enggak pulang-pulang kan ngoten nggih. Nah, ini pelajaran, Bu. Kalau kita ingin punya anak saleh, bicarakan kebaikan suami di hadapan anak-anak. Dados nek ndukani bapak-bapak itu jangan di hadapan anak. Nggih. Kae deloken pakmu. Beratus kok anduk sak nggon-nggon. Anak mendengar dan anak melihat, makanya nggih nderek. Nah, maka inilah pentingnya. Jadi kekuatan doa didukung istri yang salihah. Kemudian yang ketiga napa? Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dalam mendidik anak itu ditempatkan pada lingkungan yang kondusif, lingkungannya baik. Kalau kata pakar pendidikan, lingkungan yang terbaik saat ini adalah di pesantren, Pak. Nah, ini Darul Hikmah niki tasih wonten kuota untuk calon santriwati. Kalau untuk santriwan alhamdulillah kuota sudah terpenuhi. Lah niki mungkin monggo menawi wonten anak-anak lulus MI atau SD putri belum dapat sekolahan ya, atau mungkin anak berprestasi atau dari keluarga yang tidak mampu, monggo nanti didaftarkan. Ya insyaallah masalah biaya mungkin gampil. Ya jamaah pengawasan Ahad pagi niki kan lomo-lomo. Ya, nggih napa nggih? Nah, jadi kalau ada yang tidak mampu, jadi Darul Hikmah itu prinsipnya tidak pernah menolak calon santri yang tidak mampu. Karena alhamdulillah kita sudah di backup dari dana operasional donatur tetap. Nah, itu fungsinya adalah untuk mensubsidi anak yatim, yatim piatu yang tidak mampu. Yang insyaallah nanti pahala jariahnya akan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir niku keluarga Imron pun mungkin panjenengan waos. Jadi Imron itu diberikan keturunan yang solih, yang solihah. Salah satu diantaranya karena perencanaan yang baik, memohon, memberi nama baik, menempatkan di tempat yang baik, dan memilih pembimbing yang baik. Ini diantara kunci keberhasilan keluarga Imron. Makaten Bapak Ibu pun jelas napa dereng? Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan keluarga kita sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Imron. Para bapak, para ibu, makaten kirang langkung mbok bilih kathah kleta klentu ayen kawula matur, kawula nyuwun agenging pangapunten. Makaten barakallahu fikum ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.